Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Laksmana dengan NIM 333220068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan dari tugas mingguan praktikum penelitian operasional 2, modul kelima dan modul keenam, yaitu eh, tentang analisis Markov. Oke, langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, ini untuk soalnya. Jadi kita mulai dari soal pertama. Jadi soal pertama dari shift 2, tentukan lintasan yang paling optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini kan terlihat ya, ada kota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk ngerjainnya kita coba mulai dari soal ke 10. Jadi pekerjaannya dari ke 10 nanti menuju ke kota 1. Kita mengerjain dari belakang. Oke, kita mulai ya. Nah, dari kota 10 kan bisa menuju kota ke-8 dan kota ke-9. Nah, untuk menuju kota ke-8, kota 10 menghabiskan biaya 1030. Dan untuk menuju ke kota 9, kota 10 menghabiskan biaya 1390. Nah, ini untuk biayanya. Oke, jadi kita input aja untuk biaya masih terlihat sederhana. Langsung masuk ke dalam tabel selanjutnya, yaitu eh, untuk kota 8 dan kota 9, ini kan sama masing-masing keduanya bisa terhubung ke kota ke-5, ke-6, dan ke-7. Kota 8 bisa terhubung kota ke-5, 6, dan 7. Kota 9 juga bisa terhubung ke kota 5, 6, dan 7. Nah, untuk perhitungannya gimana sih? Nah, untuk perhitungannya, kita saling hubungkan lagi, saling relasiin antara lintasan dengan satu dengan lintasan lainnya. Jadi misal kita ambil contoh kota 8 ke kota 5. Kota 8, kota 5. Yaitu biayanya sebesar 610. Nah, sebelum kota 8 ini kan kita dari kota 10 ya, dengan biaya 1030. Jadi rumusnya adalah 1030 ditambah 610 adalah 1640. Jadi dari sini ke sini ke sini terlihat dalam memang sininya. Jadi 1030 ditambah 610. Nah, begitupun juga yang dari kota 8, kota 6. Dari kota 8 ke kota 6 kan biayanya 540. Jadi dari 1030 ditambah 540 yaitu sebesar 1570. Selanjutnya ke kota 7, kita dari kota 8 ke kota 7 kan biayanya 1790. Jadi dengan rumusnya itu 1030 ditambah 790 yaitu sebesar 1820. Begitupun juga hal cara tersebut kita lakukan dari kota 9 ke kota 5, kota 6 ke kota 7, yaitu dengan eh, biaya berikut. Dari 9 ke 5 itu 2180, 9 ke 6 itu 2330, dan 9 ke 7 itu 1660. Nah, terus ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah biaya terminimum. Kita ambil biaya terminimum antara dari kota 8 kota dari kota 8 ke 5 atau dari kota 5 ke kota dari 9 ke 5. Jadi biaya terminimumnya antara 1640 dengan 2180, yaitu paling minimum kan 1640 ya. Nah, kita masukkan ke dalam solusi optimum. Begitu juga dengan ini kota ke-6, yaitu dengan solusi optimum 1570. Itu dari kota 8 ke kota 6. Selanjutnya juga dari eh, solusi optimum ke kota 7, di mana biaya yang paling minimum yaitu 1660 karena lebih kecil dari 1820. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Tabel selanjutnya lumayan tricky lagi, kurang lebih sama caranya. Untuk perhitungannya, kita menuju ke kota 2, kota 3, dan kota 4. Di mana uh, dari kota kelima juga bisa menuju kota 2, 3, dan 4. Kota 6 juga bisa menuju ke kota 2, 3, dan 4. Dan kota ketujuh juga bisa menuju ke kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, perhitungannya kurang lebih sama, yaitu dengan menghitung dari solusi sebelumnya ditambah lintasan yang akan dipilih. Seperti contoh, kita dari kota 5 ke kota 2, yaitu dengan rumus dari kota 5 ini kan dengan solusi kota 5 kan itu 1640 ya. Jadi 1640 terus kota 5 kota 2 680. Dari 1640 ditambah 680 sebesar 2320. Jadi dari kota 5 nih ke kota 220 ke kota 3, yaitu dengan rumusnya
1640 ditambah 680, yaitu sebesar 2220. Begitu juga dengan kota 5 ke kota 4, di mana rumusnya itu 1640 ditambah 680, yaitu dengan hasil 2150. Hal tersebut juga kita aplikasikan kepada tabelnya seperti yang ada di sebelahnya ini juga. Seperti kita ambil contoh dari kotak ke-7, yaitu dengan cara 1660 terus kita 7 ke kota 4. 7 kota 4 ditambah 830, yaitu sebesar 2710. Begitu juga dengan begini, kota 7 ke kota 3 dan kota 7 ke kota 4. Perhitungannya kurang lebih sama, dengan penambahan dari solusi sebelumnya ditambah lintasan yang terbaru. Nah, kita sudah sampai di kota 2, kota 3, dan kota 4. Sekarang lanjutnya langkah terakhir, yaitu eh, kota ke-1 nih. Kita mencari solusi optimal. Oh ya, sebelumnya di sini juga sama seperti sebelumnya, kita mencari solusi optimal dari biaya terendah. Nah, oke, lanjut ke kota ke-1. Di mana kota ke-1 itu bisa dari kota kedua, bisa dari kota ketiga, dan bisa dari kota keempat. Dengan eh, kita ambil contoh dari kota 2 ke kota 1. Kota kota kedua kan dengan solusi optimal itu 2320 ya. Jadi 2320 ditambah 2550, yaitu 2870. Lanjut ke kota 3 ditambah eh, menuju ke kota 3 ke kota 1, yaitu jaraknya 900 ditambah solusi optimal sebelumnya yaitu 2220, jadi sebesar 3120. Ini untuk kota 4 yaitu ke kota 1 biaya sebesar 2920. Nah, dari ketiga ini juga kita mengetahui atau kita menganalisis mana yang paling minimum ke mana yang paling minimum, yaitu kan terlihat ya, dari kota 2 kota 1 yaitu dengan biaya sebesar 2870. Nah, kita ketahui nih, kita sudah menghitung dari kota 10 bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan hingga sampai ke kota 1. Maksudnya eh, apa sih? Atau lintasan yang terus yang lintas yang benar gimana? Nah, lintas benar itu kayak seperti ini, yaitu dari solusi optimum sebelumnya, dari perhitungan tabel kita sebelumnya, kita sudah melihat nih bahwa solusi optimumnya yaitu dari kota 1, kota 2, kota 1, kota 2, kota 5, kota 8, dan kota 10 dengan biaya lintasannya yaitu sebesar 2870. Nah, begitulah untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, kurang lebih selesai ya untuk soal nomor 1. Oke, lanjut ke dalam soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, sebentar akan saya persiapkan untuk file untuk softwarenya. Oke, ini untuk soal nomor 2. Jadi dewasa ini mata uang kripto atau cryptocurrency sedang marak di negara Indonesia. Mata uang kripto adalah mata uang digital menggunakan teknologi blockchain. Proses pertukaran atau jual beli cryptocurrency membutuhkan exchange atau platform bertukaran yang menunjang penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli. Terdapat dua exchange lokal yang paling banyak digunakan di Indonesia, antara lain Toko Kripto dan Indodax. Toko kripto punya rating sebesar 60%, sementara Indodax sisanya, yaitu mungkin bisa kita hitung 60 kurang 100 kurang 60 itu sebesar 40%. Nah, akan tetapi pada tahun selanjutnya hanya 75% dari pengguna exchange toko kripto tetap menggunakan exchange tersebut dan sisanya berpindah pada exchange Indodax. Pada tahun itu juga, exchange Indodax memiliki 80% pengguna setia. Tentukanlah peminat pengguna F2 exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Oke, eh, kita coba bereskan menggunakan software RStudio, semua software HomeKM. Jadi inisialnya tadi kita mengetahui bahwa ratingnya dari toko kripto sebesar 60%. Nah, untuk toko Indodax itu sebaliknya kan jadi 40%. Jadi kita bisa hitung dalam atau bisa
kita notasikan 0,6 sama 0,4. Nah, terus selanjutnya kita ketahui lagi dalam soal hanya 75% dari penggunaan exchange kripto tetap menggunakan exchange tersebut dan sisanya berpindah ke Indodax. Nah, jadi eh, hanya 75% menggunakan exchange kripto dan sisanya di Indodax yaitu sebesar 25%. Ini kita bisa notasikan sebagai 0,75 dan 0,25. Kita ketahui juga dalam soal, nah pada tahun itu juga exchange Indodax memiliki 80% pengguna setia. Nah, 80% pengguna setia, jadi pengguna setia dari Tokopedia kita ketahui yaitu 20%, yaitu bisa kita notasikan sebagai 0,2. Nah, oke. Oh ya, sebelumnya untuk kebijakan dari POMKIM ini kita menggunakan markup analisis ya. Nah, terus juga dalam soal juga kita ketahui tentukanlah peminat pengguna kedua exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Nah, number of transition-nya dari si POMKM ini kita tulis yaitu sebesar 3. Karena kita, yang soal minta itu sebesar 3 tahun yang akan datang kan. Nah, ini kita solve aja. Red. Nah, diketahui. Nah, ini terdapat dari hasil perhitungan otomasi dari POMKM-nya. Jadi, eh, nah diketahui tentukan peminat pengguna kedua exchange. Nah, sebelumnya kan pada 3 tahun sebelumnya, minat pengguna exchange dari toko kripto eh, yaitu sebesar 75%. Nah, sekarang turun ke sebesar eh, 47,03%. Nah, untuk Indodax yaitu sebesar 52,97%. Yang dimana kita ketahui bahwa Indodax memiliki kenaikan dalam exchange dari eh, peminatan pengguna. Oke, tapi begini aja untuk penjabaran dari soal nomor 2. Untuk tugas mingguan saya tutup. Untuk penjabaran dari mingguan praktikum penelitian operasional 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.